بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني والأخوات في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita senantiasa mengucapkan Alhamdulillah, ucapan yang mengandung pujian dari Allah, pujian kepada Allah. Terkadang manusia mengucapkannya terbagi menjadi dua. Ada yang mengucapkan dari lisan saja, tidak ada dorongan dari hati. Dan yang lebih sempurna adalah sebelum seseorang mengucapkan Alhamdulillah, di dalam hatinya sudah memenuhi pemahaman dan pengetahuan dari apa yang dia ucapkan, dan kesadaran bahwa dia menyadari di dalam kehidupan ini dia bergemilang dengan nikmat-nikmat. Dia hidup nikmat ada pada dirinya per detik, sehingga ketika hatinya memahami, menyadari, mengetahui, maka lisannya pun mengucapkan Alhamdulillah. Maka ini adalah yang sempurna, sehingga ucapan pada lisan tidak kosong pada dada, pada hati. Karena kalau hanya sebatas ucapan, na'udzubillah, orang munafik pun bisa. Sehingga ucapan yang mereka ucapkan kalimat pujian kepada Allah tidak berpengaruh ke dalam dada mereka.
sehingga ucapan itu dianggap ucapan yang biasa, ucapan yang terucap begitu saja. Kenapa dia terucap begitu saja? Karena sudah terbiasa, namun tidak membiasakan keluar dari dalam dadanya. Maka akan berbeda kalau ucapan yang dia keluarkan dari lisannya sudah terbentuk dari dalam dadanya, sudah terbentuk dari dalam hatinya, ditambah lagi dia memahami apa yang dia ucapkan, ditambah lagi dia menyadari hatinya, menyadari dirinya, menyadari dengan kondisi yang dia berada di saat itu, berada di saat ini sampai detik ini, maka ini adalah orang yang bersyukur yang sempurna. Maka kita berharap kita termasuk golongan yang itu. Bukan hanya golongan yang mengucapkan dari lisan saja, tanpa ucapan yang dia ucapkan itu sudah terbentuk di dalam dada. Karena pengaruh begitu besar, sangat besar. Kalau ucapan alhamdulillah karena dorongan dari dalam hatinya, maka kalau sudah seperti ini, insya Allah dia tidak akan pernah kufur nikmat. Dia tidak akan pernah mengeluhkan apa yang Allah takdirkan pada dirinya pada orang lain, kepada orang lain. Dia tidak akan pernah mengeluhkan itu. Tapi kalau hanya sebatas ucapan saja, bisa saja di suatu saat dia akan mengeluh, bisa saja di suatu saat dia akan kufur. Itu bisa. Maka kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang faham, hamba-hamba yang sadar bahwa kita hidup dengan penuh kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Ikhwani wal akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita berada di pekan yang keempat, maka pembahasan kita adalah kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan masuk kepada hadis yang ke-12, hadis yang terakhir dari pembahasan bab niat, pembahasan bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam seluruh amalan-amalan. Pembahasan tentang ikhlas dan menghadirkan niat di dalam seluruh amalan, baik ucapan maupun perbuatan. Penulis memasukkan 12 hadis, memasukkan 12 hadis dan mengambil dari Al-Quran 3 ayat. Pertama surah Al-Bayyinah, yang kedua surah Al-Hajj ayat 37, kemudian yang ketiga surah Ali Imran ayat 29. Itu dari firman Allah dalam bab ini, dalam pembahasan ini. Kemudian Al-Imam An-Nawawi memasukkan hadis
sebanyak 12 hadis di dalam pembahasan bab al-ikhlas dan menghadirkan niat dalam seluruh amalan, baik itu perbuatan maupun ucapan. Maka malam ini adalah hadis yang terakhir yang kita bahas pada bab ikhlas dan menghadirkan hati atau menghadirkan niat. Hadis ini hadis yang begitu menakjubkan, dan kejadian ini bukan di kalangan umat Rasul, tapi kisah yang akan disampaikan oleh Rasul yang akan kita bacakan di dalam riwayat ini, di dalam hadis ini adalah kisah umat-umat sebelum kita. Dan tidak ada kami melihat kejadian ini, kisah ini di umat zaman Nabi siapa? Apakah di zaman Nabi Isa, zaman Nabi Musa, atau zaman Nabi Ibrahim? Ana cari, Allahu a'lam, belum ada penjelasan dalam hal itu. Yang ada, kata Nabi SAW, adalah mimman kana qablakum, dari orang-orang sebelum kalian, dari orang-orang umat sebelum kalian. Maka fahamlah kita apa yang dikisahkan oleh Rasul ini dari 3 orang yang memiliki ibadah yang sangat menakjubkan sekali, sehingga dengan bukti tanda ibadah mereka 3 orang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengangkat dengan bertawassul sehingga mereka dibukakan dari perkara-perkara kesulitan. Makanya Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan ibadah yang ikhlas akan bisa memberikan solusi pertolongan dari Allah karena ibadah yang kita lakukan dengan ikhlas. Karena ibadah yang kita lakukan dengan ikhlas, maka dengan ibadah itu Allah turunkan pertolongan di saat kita membutuhkannya. Kenapa Allah turunkan pertolongan, Allah berikan solusi, jalan keluar yang di saat-saat yang genting sekali kita membutuhkannya? Karena ibadah kita dengan ikhlas. Sehingga mafhum al-mukhalafah, pemahaman dari itu, kebalikan pemahaman dari itu, bahwa ibadah yang tidak dikarenakan karena Allah, ibadah yang dilakukan bukan karena keikhlasan, karena murni karena Allah, maka itu tidak akan bisa berpengaruh untuk memberikan solusi. Allah tidak akan berikan bantuan, Allah tidak akan berikan solusi ketika saat kita membutuhkannya. Ini menunjukkan, ahibati fillah, ibadah yang kita lakukan dengan ikhlas akan berpengaruh tentang pertolongan dari Allah, akan berpengaruh pada solusi, bantuan dari masalah-masalah yang kita hadapi. Kita pasti semua punya masalah. Mustahil orang yang hidup di permukaan bumi ini tanpa masalah, mustahil. Siapa kita dibandingkan dengan para nabi dan para rasul? Siapa kita dibandingkan dengan para sahabat? Mereka punya permasalahan. Namun permasalahan individual bermacam-macam dan beragam macam.
Yang A dengan yang B tidak akan sama. Ada yang tidak, ada yang sama dan ada yang berbeda. Intinya, kalau orang beriman, permasalahan itu sebagai ujian. Orang beriman, cobaan, permasalahan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, itu adalah ujian. Kalau kita faham itu ujian, maka fahamlah kita apa hasil dari ujian. Apa Pak hasil dari ujian? Sekarang ini kita sudah lihat anak-anak di pesantren, anak-anak di pendidikan sudah menerima rapot atau hasil. Sebelum mereka menerima hasil, ada nggak ujian? Ada. Sehingga dengan ujian itu menaikkan kelas, naik kelas. Dengan ujian itu mendapatkan hadiah karena dia memperoleh nilai tinggi. Dengan ujian itu membuat orang tua bahagia. Bahkan para guru-gurunya pun senang melihatnya karena nilainya tinggi. Tidak ada bentuk negatif dari ujian, tak ada. Apa? Ada nggak bentuk negatif dari ujian yang kita dapatkan dari ujian itu? Yang kita fahami ujian itu menghasilkan bentuk negatif karena ketidakpunya ilmu kita dalam masalah itu. Kita memahami ujian itu menghasilkan bentuk negatif pada diri kita, itu karena kejahilan kita. Hakikatnya tidak ada ujian yang membawa bentuk negatif pada diri kita. Mustahil. Semua ujian itu mendatangkan bentuk positif pada diri kita. Mengangkat derajat. Bentuk negatif atau positif? Positif. Menghapuskan dosa, membersihkan jiwa. Karena kata Nabi SAW, ada di kalangan hamba-hamba Allah yang dia tidak bisa membersihkan jiwanya, tapi Allah yang membersihkan jiwanya. Orang-orang yang faham, orang-orang yang bisa mampu membersihkan jiwanya, ketika dia berdosa, dia beristighfar. Namun Allah berkehendak orang ini dibersihkan dari jiwa. Allah ingin bersihkan jiwanya, tapi dia tidak tahu bagaimana cara dirinya membersihkan jiwanya. Maka Allah yang membersihkan jiwanya dengan cara Allah berikan ujian. Sehingga dengan ujian itu, kata Nabi SAW, orang beriman sampai berjumpa dengan Allah tanpa membawa dosa. Ya Allah. Allah berikan ujian terus. Bahkan ujian itu saling berganti datang. Datangnya saling berganti. Namun dia faham, ini ujian ya Allah, ini ujian. Ini cobaan. Maka dia mengikhlaskan, dia merelakan, dia meridhoi, dia faham bahwa semua yang dia hadapi di permukaan bumi ini semuanya sudah tercatat di
Lauhul Mahfuz. Maka dengan seperti ini sikap kita akan datang bentuk positif-positif. Penghapus dosa, mengangkat derajat. Allah ingin mengangkat derajat seorang hamba, tapi dia tidak bisa. Bagaimana? Amalan apa yang bisa mengangkat derajatnya? Dia nggak bisa. Maka Allah berikan ujian, sehingga dengan ujian itu Allah angkat derajatnya. Maka fahamlah kita, hibati fillah, tidak ada ujian yang menghasilkan bentuk negatif, tidak ada. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita baca hadis ini, ya, mudah-mudahan selesai satu hadis ini dalam satu pertemuan ini. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala, dari Abu Abdurrahman Abdullah, berarti kunyah Abdullah siapa? Abu Abdurrahman. Abdullah bin Umar ibn Khattab. Abdullah kunyahnya Abu Abdurrahman, sedangkan bapaknya Umar ibn Khattab kunyahnya Abu Hafsin. Abu Hafsin. Ini menunjukkan para sahabat banyak yang memakai kunyah. Bahkan Nabi kunyahnya apa? Apa kunyah Nabi? Abu Qasim. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam riwayat, silakan kalian pakai namaku, tapi jangan kalian pakai kunyahku. Apalagi sejalan nama dengan kunyah. Nabi melarang. Kunyah Nabi itu Abu Qasim. Nabi punya kunyah, istrinya Aisyah juga punya kunyah. Siapa kunyah Aisyah? Ummu Abdillah. Siapa Abdillah ini? Aisyah enggak punya anak. Aisyah enggak punya anak. Ini menunjukkan kunyah itu, ahibati fillah, sunnah Nabi. Nabi memiliki kunyah, istri-istrinya memiliki kunyah, sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, wanita-wanitamu, istri-istrimu punya kunyah, berikanlah kepadaku apa yang cocok kunyahku. Maka Rasul memberikan kunyah kepada Aisyah, Ummu Abdillah. Abdillah itu mengambil nama dari anak kakaknya. Kalau anak kakak apa namanya? Keponakan. Anak kakaknya, siapa nama kakaknya? Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar. Asma suaminya Zubair. Maka mereka punya anak yang namanya Abdullah. Maka Rasulullah mengatakan, berkunyahlah dengan anak kakakmu, Ummu Abdillah. Istri-istri Nabi punya kunyah. Sahabat-sahabat Nabi punya kunyah. Para sahabat, para ulama punya kunyah. Ini menunjukkan sunnah, benar-benar sunnah kunyah itu, ya ahibati. Makanya kalau itu sunnah, jangan diolok-olok. Siapa nama antum?
Abu Hafsin, kayak orang Arab aja antum. Enggak. Kunyah itu bukan untuk orang Arab saja. Orang ajami juga seperti kita ini, orang ajami yang bukan orang Arab, ketika kita berkunyah sunnah, kita dapat pahala. Dari kunyah saja kita dapat pahala. Subhanallah. Mulai dari malam ini berpikir, apa yang cocok kunyah saya? Dan kunyah itu enggak perlu sesuai dengan nama anaknya. Boleh dengan nama anaknya, silakan. Boleh juga tidak mesti berdasarkan nama anaknya. Bahkan yang tak punya anak pun boleh sunnah berkunyah. Bahkan disebutkan dalam hadis Bukhari dan hadis Muslim, Nabi memanggil anak-anak kecil dengan kunyah. Ya Aba Umair, Abu Umair. Padahal itu masih anak-anak. Ya Aba Umair, ma fa'ala Nu'air. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burungmu? Nu'air itu salah satu burung. Apa yang dilakukan oleh peliharaanmu burung? Ini menunjukkan anak-anak pun diberikan Nabi kunyah. Maka hibati fillah, untuk menghidupkan bahkan saat ini sunnah, salah satu sunnah yang hampir mati, bahkan kita orang-orang sunnah pun sudah tidak lagi berkunyah. Umar ibn Khattab punya kunyah. Kemudian anaknya punya kunyah. Kunyah itu boleh dengan abu, boleh dengan ibnu kalau laki-laki. Abu apa? Abu piring. Jangan Abu Lahab. Apalagi Abu Jahal. Abu Abdillah misalnya, itu kunyahnya Imam Ahmad. Abu Abdillah. Boleh juga pakai ibnu. Siapa nama antum? Ibnu Abdillah. Itu termasuk juga kunyah. Ibnu Fulan. Namun yang masyhur adalah kita pakai ibnu atau pakai abu? Pakai abu yang masyhur. Padahal boleh pakai ibnu. Pakai ibnu juga bagian dari kunyah. Kalau dia perempuan, kunyahnya pakai ummu fulan atau bintu fulan. Bintu fulan. Itu juga bagian dari kunyah, atau pakai ummu fulan. Maka hibati fillah, ini menunjukkan jangan kita sepelekan sunnah ini. Itu bukan ini sunnah Abu Fulan. Bahkan mulai dari zaman para sahabat sampai orang-orang Arab saat ini, mereka lebih suka dipanggil dengan kunyah Abu Fulan. Kenapa? Karena memanggil dengan kunyah adalah tanda penghormatan seseorang kepadanya. Tanda orang itu menghormati dan memuliakannya, maka dia memakai kunyah. Itu salah satu tanda kemuliaan atau kehormatan kunyah itu. Jadi fahamkan pada diri kita bahwa kunyah itu sunnah Nabi. Yang kami mengatakan saat ini banyak dari kalangan yang mengaku mengikuti sunnah, namun sunnah yang sangat sepele, kunyah saja dia tidak punya. Dia enggak punya. Boleh kita menggabungkan nama kita dengan kunyah, baik itu di depan maupun di belakang.
Kunyah kita misalnya Abu Abdillah. Nama kita misalnya siapa? Umar. Abu Abdillah Umar. Atau kunyahnya di belakang Umar Abu Abdillah. Di depan boleh, di belakang boleh. Kita enggak mau menghilangkan nama kita, silakan gabungkan antara nama dengan kunyah. Maka itu sunnah, ibadati fillah. Sama halnya dengan sunnah siwak. Berapa harga siwak, Pak? Hah? Murahnya berapa, Pak? 15.000, 10.000 kan? Ada nggak siwak di rumah kita? Yang ada sikat gigi. Apalagi mereknya produk siapa? Berarti kita menghidupkan produk mereka dan mematikan sunnah Nabi. Ustaz, nah, iya silakan, tapi jangan sampai sunnah-sunnah itu kita matikan. Wallahi jamaah, kalau seandainya sekecil itu sunnah yang kita matikan, bagaimana sunnah yang besar? Ketika kita pulang dari safar, sholat 2 rakaat, sunnah atau tidak? Sunnah. Itu berat mengamalkannya. Itu berat mengamalkannya. Tapi kalau dilihat atau bahkan persentasekan saat ini, orang-orang yang pulang dari safar sekecil mungkin yang menghidupkan sunnah itu, bahkan sekalipun dia orang sunnah. Makanya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ahibati fillah mengatakan, kalau kalian mengetahui itu sunnah Nabi, amalkan agar kalian dikatakan ahlus sunnah. Siapa ahlus sunnah? Mereka yang mengamalkan sunnah. Maka keliru orang mengatakan kami ahlus sunnah tapi jauh dari sunnah. Keliru. Kami ahlu sunnah tapi membenci sunnah. Keliru. Ahlu sunnah itu adalah orang yang cinta sunnah, orang yang aktivitasnya, kegiatannya, bahkan hari-harinya penuh dengan sunnah. Mereka adalah ahlu sunnah. Tapi sekarang ini kalau kita istiqomah di atas sunnah, bukan dianggap ahlu sunnah. Padahal arti ahlu sunnah jelas sekali. Maka hibati fillah, sekecil apapun sunnah, yuk, biarlah manusia tidak menganggap kita ahlu sunnah, tapi asalkan Allah, karena kita senantiasa menghidupkan sunnah. Demi Allah, tidaklah seseorang mampu menghidupkan sunnah kecuali hamba-hamba pilihan Allah. Pilihan Allah. Enggak gampang menghidupkan sunnah, habibati fillah, enggak gampang. Mengamalkan sunnah dengan menghidupkan sunnah, apalagi mengajarkan sunnah, mendakwahkan sunnah, berat. Kecuali yang Allah rahmati mereka. Kata Nabi SAW, akan datang suatu zaman orang yang berpegang teguh di atas sunnah, mengamalkan satu sunnah Nabi, pahalanya seperti 50 sahabat mengamalkan sunnah. Ya Allah. Apalagi kalau sunnah itu sunnah yang ditinggalkan. Ketika kita istiqomah mengamalkannya,
ketika kita satu kali mengamalkan sunnah itu, Allah berikan ganjaran seperti para sahabat mengamalkan 50 orang sahabat. Nah, ini pahala besar. Coba kita lihat, siapa orang-orang yang saat ini menghidupkan siwak? Siapa? Siapa? Saudara-saudara kita yang keluar-keluar, apakah mereka pakai siwak? Yang khuruj, mereka hidupkan sunnah. Hibati fillah. Harusnya kita lebih utama. Kita lebih utama. Kalau saat ini kita tidak mengamalkan, tidak menghidupkan sunnah, bagaimana dengan generasi kita, anak-anak kita ini? Ketika kita pakai siwak, itu patang apa itu, Pak? Kok aneh Bapak ini? Wallahi saat ini hampir dianggap, dilihat kalau ada orang bersiwak, baik itu di pasar, apalagi di mall, bisa saya divideokan orang itu, orang aneh. Naam. Cobalah Pak masuk ke mall-mall itu pakai siwak, akan semua mata akan. Padahal sunnah atau tidak? Kalau itu sunnah, ada nggak berkahnya? Pasti ada keberkahan di dalam. Di undangan-undangan, makan pakai sendok atau pakai tangan? Yang sunnah mana? Ya kecuali makan bakso. Bagaimana makan bakso pakai tangan? Nah, Allah ya jemaah, ini hidupkan sunnah. Terkadang kita malu, apalagi undangan pakai tangan, kanan, kiri, belakang, depan semua pakai sendok, pakai bunyi pula tok, teng, teng, teng gitu pula itu. Tiba-tiba kita pakai tangan kanan, malu Ustaz, tengok kanan, ditengok kawan kita kanan, apalagi kawannya, nggak apa, masih ada sendok di belakang, kenapa? Subhanallah, apa udah habis sendok katanya boleh itu. Bukan, masih banyak, tapi ini sunnah Nabi. Jadi coba kita berkunyahlah. Ana pribadi kunyah ana Abu Abdillah, karena ana membaca sejarahnya Imam Ahmad, bagaimana keilmuannya, bagaimana waraknya, bagaimana subhanallah, bagaimana menghidupkan dia di kalangan sunnah, bahkan membela sunnah Nabi, apalagi di saat itu di zaman fitnah bagi dia. Abu Abdillah. Bisa saja kita memakai itu dengan membaca satu tokoh misalnya yang kita gemari, yang kita suka dengan kisah-kisahnya dia, kita pakai kunyah, silakan. Anak Ustaz harus memakai kunyah Rasul? Oh, enggak boleh. Karena Rasul melarang tadi. Abu apa kunyah Rasul? Abu Qasim. Nabi melarang memakainya. Silakan kalian pakai namaku, tapi jangan memakai kunyahku, apalagi nama dengan kunyah sama. Muhammad Abu Qasim, tak boleh. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan boleh, namun kita lihat dari zahir hadisnya. Baik, faham ini ikhwan? Jadi di sini sanad di hadis ini, sanad yang membawa hadis ini adalah Umar ibn Khattab. Yang Abdullah bin Umar ya, ibnu Umar. Abdullah bin Umar bin Khattab. Umar punya anak yang namanya Abdullah.
Abdullah ini punya kunyah adalah Abu Abdurrahman. Kalau Umar tadi apa kunyahnya? Abu Hafsin. Ha fa sad. Abu Hafsin. Itu kunyah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Abdullah bin Umar, kata Ibnu Umar, Abu Abdurrahman, aku pernah mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan, intalaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabit ila gharin fadakhaluhu. Kata Nabi SAW, ada 3 orang yang berjalan. Berapa orang? 3 orang. Rijal. Salasatu nafarin. Kata Nabi SAW, ada 3 orang yang sedang berjalan, dan 3 orang ini mimman kana qablakum, orang-orang yang sebelum kalian, berarti bukan di kalangan umat Nabi, bukan di kalangan umat Nabi Muhammad. Hatta awahumul mabit ila gharin fadakhaluhu. Mereka ada keinginan untuk mabit di dalam gua. Bisa saja karena ingin istirahat, bisa saja karena hujan, maka mereka masuk ke gua. Bisa saja karena ingin istirahat, dan mabit itu biasanya tidur di dalamnya. Istirahat, tidur, mabit. Dan bisa saja karena kehujanan, maka ingin berteduh. Maka mereka masuk ke sebuah gua. Fanhadarat sakhratun minal jabal. Ketika mereka masuk ke dalam gua, qadarullah, ada batu besar yang jatuh dari gunung dan menggerunding. Kemudian batu itu pas ke mulut gua. Sedangkan yang ada di dalam gua masih ada, belum keluar. Begitu tertutup pintu gua, bisa nggak mereka keluar? Nggak bisa. Fasadat alaihimul ghar, maka tertutuplah oleh batu besar tadi yang menggerunding dari jabal, dari gunung, kemudian membuat tertutuplah pintu gua. Faqalu, mereka berusaha menolaknya, berusaha untuk menolak batu itu, mereka tidak sanggup. Maka di antara mereka mengatakan, innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrah illa an tad'u Allah ta'ala bi salihi a'malikum. Kita ni enggak bisa keluar kita ini. Hai kawan, kita ni enggak bisa keluar kita ni katanya. Cobalah kita berusaha dengan meminta kepada Allah dengan berwasilah amal soleh kita yang pernah kita lakukan. Berwasilah.
Ustaz, apa hukum wasilah? Wasilah itu ada yang dilarang dan ada yang disyariatkan. Dan bahkan Allah menyuruh kita untuk berwasilah. Allah menyuruh kita untuk berwasilah. Kode apa itu? Oh, azan. Baik. Kita salat Isya dulu. Insyaallah setelah Isya kita lanjut insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Nabi SAW menceritakan tentang 3 orang yang mereka terkurung di dalam gua. Karena pintu gua itu dengan takdir Allah dan ada hikmah di balik itu tertutup dengan batu besar. Saking besarnya batu itu, mereka mencoba untuk mendorongnya, enggak mampu mereka. Maka mereka mengatakan, innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrah illa an tad'a Allah ta'ala bi salihi a'malikum. Kita tidak sanggup untuk mendorong batu besar ini. Maka coba kita berdoa kepada Allah dengan mengangkat amalan-amalan yang pernah kita lakukan, yang kita menganggap amalan itu benar-benar ketika mengamalkannya benar-benar ikhlas. Kalau saat ini kita mengingat dari amalan-amalan yang kita lakukan, ada enggak amalan yang pernah ketika kita melakukan benar-benar ikhlas, benar-benar terbaik? Kalau tidak ada, musibah. Kalau tidak ada, bertahun-tahun, bahkan di dalam diri kita sendiri pun tidak bisa menganggap itu amalan yang pernah kita lakukan terbaik di dalam melakukannya. Ada enggak solat malam yang pernah kita lakukan benar-benar solat yang khusyuk, solat yang penuh dengan tangisan, solat yang penuh dengan harapan, solat yang penuh dengan meminta ampunan dosa? Pernah. Dari sekian banyaknya kita solat malam, ada enggak solat-solat yang malam yang pernah kita lakukan benar-benar teringat kita, sangat berpengaruh? Maka inilah di antara sebagian mereka mengatakan, coba kita berdoa kepada Allah
dengan mengangkat amalan-amalan yang pernah kita lakukan, dan itu amalan istimewa yang bisa mengalahkan, menandingi amalan dari sekian amalan yang kita lakukan. Dan memang kalau kita membaca hadis ini, amalan itu luar biasa. Amalan yang mereka angkat di hadapan Allah, meminta kepada Allah, bertawassul dengan amalan mereka. Dan ini syariat, dibolehkan. Makanya ada 3 bentuk tawassul yang dibolehkan di dalam agama. Yang pertama, bertawassul dengan amal saleh. Apa dalilnya? Disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 193, menunjukkan bolehnya bertawassul dengan amal saleh. Allah mengatakan, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Ya Allah, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar ada seruan untuk beriman kepadamu. An aminu bi rabbikum. Mereka menyeru untuk beriman kepadamu. Fa amanna, maka kami beriman. Rabbana faghfir lana. Ini yang mereka minta. Mereka mengatakan, ya Allah, ada orang-orang yang menyeru kepada kami untuk beriman kepadamu, maka kami beriman. Maka dengan kami beriman, ampuni dosa kami. Ini harapan mereka. Mereka angkat keimanan itu dengan meminta kepada Allah, faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, maafkan kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami dengan wafat kebaikan dan bersama orang-orang yang baik. Mereka minta kepada Allah, namun sebelumnya mereka angkat, ya Allah, kami beriman. Iman bagian dari amal saleh. Bahkan ayat yang diperintahkan oleh Allah untuk berwasilah, biar faham kita mana wasilah yang disyariatkan. Ayat di dalam surah Al-Maidah ayat 37. Allah memang memerintahkan kepada kita untuk berwasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan carilah wasilah. Perintah untuk berwasilah. Wajahidu fi sabilih, dan berjihadlah kalian di jalannya. Bersungguh-sungguhlah kalian di jalannya, di jalan Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Namun Allah perintahkan kita berwasilah. Namun apa kata para ulama? Disebutkan dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan wabtaghu ilaihil wasilah. Apa yang dimaksud dengan seruan perintah untuk mengambil wasilah, mencari wasilah? Apa dikatakan oleh ulama tafsir? Qala Sufyan Ats-Tsauri, berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, haddatsana abi, ayah saya bercerita, an Talhah, dari Talhah, an Atha, dari Atha bin Abi Rabah, an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas,
ay al-qurbah. Maksud untuk perintah berwasilah maksudnya adalah, kata Ibnu Abbas, berwasilah dengan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Wa qala Qatadah, maka berkata Qatadah, ai maksud carilah wasilah. Dengan apa mencari wasilah? Dengan amal saleh. Ai qala Qatadah, ai taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amali bima yurdih. Dekatkanlah diri kalian dengan amal taat kepadanya dan dengan mengamalkan amalan-amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Itulah maksud wasilah. Jadi bukan berwasilah dengan nama Nabi, bukan berwasilah dengan jihad kedudukan Nabi, bijahin Nabi, bukan. Apalagi berwasilah dengan orang-orang yang sudah meninggal, sekalipun mereka orang-orang saleh, enggak boleh. Meminta kepada Allah dengan wasilah orang-orang meninggal, enggak boleh. Tapi kalau meminta kepada orang saleh, minta doanya boleh atau tidak? Boleh. Mengambil wasilah doa orang saleh, boleh. Namun dengan catatan orang soleh itu masih hidup. Kalau sudah meninggal, sesoleh apapun dia, gak boleh meminta kepada Allah dengan menyebutkan wasilah itu. Termasuk hadis yang menceritakan tentang berwasilah dengan amalan-amalan mereka, hadis ini. Innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrah. Kita enggak bisa keluar dari sini. Illa an tad'u Allah Ta'ala bi salihi a'malikum. Kecuali kita meminta kepada Allah dengan amal saleh kita. Jelas hadis menunjukkan. Jadi tawasul yang dibolehkan itu tawasul dengan nama-nama Allah, boleh. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang sempurna, maka memintalah kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama itu, berwasilah dengan nama-nama Allah, boleh. Allahumma ya Ghaffar, Allahumma ya Rahman. Bahkan sebelum kita minta apa yang kita pinta, sebut nama-nama Allah. Sebut nama-nama Allah, berwasilahkan dengan nama-nama Allah agar apa yang kita pinta Allah kabulkan. Allahumma ya Ghaffar, Allahumma ya Rahman, ya Rahim. Sebutkan nama-nama Allah, boleh. Yang kedua, boleh bertawasul dengan amal saleh. Yang ketiga, boleh juga bertawasul dengan doa orang saleh. Doa dari orang saleh yang masih hidup. Yang keberapa? Masih fokus gak nih? Atau sudah sampai ruhnya di rumah, jasadnya masih di masjid? Yang keempat, boleh bertawassul dengan menyebutkan kelemahan-kelemahan kita, seperti doanya Nabi Zakaria meminta agar diberikan oleh Allah anak, namun disebutkan kelemahan dia.
Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Ya Allah, tulang-tulangku sudah mulai lemah. Washta'ala ar-ra'su shayba, uban man sudah banyak. Sebutkan kelemahan-kelemahan kita di dalam meminta kepada Allah. Makanya boleh Pak, ketika kita melakukan, setelah kita melakukan amal soleh, kita minta sama Allah. Misalnya kita sedekahkan, misalnya bersedekah, ya Allah, dengan sedekah ini ya Allah yang aku lakukan, aku meminta kepadamu ampunanmu. Atau dengan sedekah ini ya Allah, ya silahkan minta ke perkara-perkara dunia. Namun alangkah indahnya kalau meminta kepada Allah berwasilah amal soleh yang kita lakukan, meminta perkara akhirat. Karena mulai dari bagaimana doa-doa orang salaf dahulu, orang soleh dahulu, mereka minta tentang akhirat. Karena kalau seandainya dikabulkan oleh Allah, diterima oleh Allah di saat itu, alangkah indahnya. Minta pengampunan dosa, minta diterima amal soleh kita, minta dimudahkan hisab kita, dimudahkan perkara akhirat kita nanti, minta dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam syurga, diberikan kasih sayang, diangkat derajat. Minta perkara ini. Dan itulah orang-orang soleh dahulu. Mereka lebih mengedepankan meminta perkara akhirat daripada dunia. Berbeda dengan kita. Mana lebih banyak kita meminta surga atau meminta perkara dunia? Sadarlah diri kita. Mana lebih banyak kita meminta kepada Allah dibebaskan dari api neraka, dijauhkan dari api neraka, diampuni dosa, diangkat derajat nanti di surga, daripada dunia yang kita minta. Terkadang kita kapan teringat baru meminta. Kalau seminggu sekali teringat baru di situ minta. Padahal Nabi SAW tiap hari meminta kepada Allah dijauhkan neraka, dimasukkan ke dalam syurga. Padahal jaminan ada enggak itu? Nabi sudah dijamin selamat dari api neraka, sudah dijamin masuk surga. Namun Nabi tiap hari meminta itu. Bagaimana dengan kita belum ada jaminan? Kapan Nabi membaca ayat-ayat tentang surga, dia sisipkan agar meminta surga. Kapan dia membaca ayat-ayat tentang neraka, dia sisipkan doa agar dijauhkan dari neraka. Padahal Nabi sudah dijamin selamat dari neraka. Itulah kita, Pak. Itulah kita. Bahkan ketika kita meminta perkara dunia, kita menangis, kita khusyuk, kita berharap. Tapi ketika minta surga biasa-biasa saja. Ya Allah, masukkan surga. Ya kan, Pak? Nah, padahal Nabi SAW sampai basah tempat sujudnya. Kenapa basah? Kena tetesan air mata. Bahkan Bilal bin Rabah mendengar tangisan. Bahkan disebutkan tangisan Nabi itu seperti gelegaknya air yang mendidih. Karena Nabi menahan.
Bagaimana air mendidih. Dia tahan tangisan itu. Namun tak terbendungkan lagi, tak tertahankan lagi. Akhirnya dia tumpahkan sampai membasahi tanah tempat sujudnya. Apa yang dia minta? Emas? Tidak. Bahkan Nabi ditawarkan gunung Uhud itu dijadikan emas. Nabi menolak. Bahkan dia mengatakan, aku lebih baik menjadi hamba yang bersyukur. Subhanallah. Maka hibati fillah, terkadang itu butuh latihan. Ketika kita mengalami kesulitan hidup, kita menangis. Namun ketika kita mengalami kesulitan di dalam agama, kita tidak menangis. Hilangnya dari solat fajar, sunnah fajar, kita enggak nangis. Tapi hilangnya dari dunia kita atau pekerjaan kita, kita menangis. Kita bersedih. Namun satu hari tidak membaca Al-Quran, sedikit pun kita tidak merasakan sedih. Subhanallah. Maka hibati fillah, cobalah. Silakan kita meminta perkara dunia. Iya, silakan. Nabi tidak melarang. Bahkan Allah tidak melarang. Namun lebih banyak kita persentase lebih banyak lagi meminta perkara akhirat. Ustaz, meminta itu harus seimbang dunia dengan akhirat. Ini ucapan keliru. Pakai dalil? Pakai dalil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wallahi, bahkan dalil itu membantah ucapannya. 50 dunia, 50 akhirat. Tidak. Dalil Al-Quran, bahkan dalil itu yang membantah ucapannya. Kalau dia faham, dia tidak akan mungkin berdalilkan dengan ayat itu. Coba kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta kebaikan dunia. Satu. Wa fil akhirati hasanah. Kita minta kebaikan akhirat. Satu. Sama enggak ini? Sama. Kemudian lanjutkan. Wa fil akhirati hasanah, terus wa qina azaban nar. 2:1 tuh. Berarti perkara akhirat yang kita minta 2. Perkara dunia 1. Sama atau tidak? 2 dengan 1? Beda. Maka tidak ada dalil yang menyamakan. Yang ada lebih banyak adalah persentasekan lebih besar perkara akhirat. Apalagi perkara dunia yang sudah dijamin, sedangkan perkara akhirat kita belum ada jaminan. Bahkan ahibati fillah, kita ini mati di fardu kifayahkan sunnah atau tidak? Belum tentu. Kita ini yang menyolatkannya orang sunnah atau tidak? Belum tentu. Tadi pagi baru kita menyolatkan solat salah satu ikhwan kita dan juga salah satu guru Imam Syafi'i. Ada 5. Dan juga beliau ana dengar guru Abu Darda kecelakaan karena ingin pergi kajian. Anaknya umurnya 4 tahun meninggal dunia di saat itu. 2 hari setelah itu nyusul ayahnya karena kecelakaan di tengah jalan. Yang menyolatkannya Masya Allah.
orang-orang sunnah. Ketika kita melihat itu, apa enggak cemburu kita? Padahal Nabi SAW mengatakan, kalau ada 40 orang yang bertauhid, yang menyolatkannya 40 orang saja yang bertauhid, itu solat bisa memberikan syafaat kepadanya. 1000 pun yang menyolatkan tapi pelaku syirik, enggak ada faedahnya. Enggak ada faedahnya. Menangis pun mereka dalam solat itu tapi pelaku syirik, enggak ada manfaatnya. 40 orang, bagaimana dengan 400 orang? Apalagi mereka menangis di dalam solat kita, di dalam menyolatkan kita, dan bahkan mereka mengalir doa penuh dengan keikhlasan untuk kita. Dan tentu tidak akan terjadi kecuali kita berbuat baik kepada mereka. Jangan musuhi ahlu sunnah. Teman-teman kita, ikhwan-ikhwan kita, akhwat-akhwat kita, jangan musuhi. Sekalipun mereka berbuat buruk sama kita, balas dengan kebaikan. Kapan dia menangis? Ketika dia menangis, ketika dia mendengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, si fulan telah meninggal dunia. Ya Allah, si fulan, aku dulu banyak bersalah sama dia, aku dulu banyak melakukan kesalahan sama dia. Lalu dia angkat tangannya, ya Allah ampuni dosa-dosanya. Kapan dia ucapkan itu? Setelah kita meninggal dunia. Kenapa dia ucapkan itu? Karena keburukan yang dia lakukan sedikit pun tidak kita balas dengan keburukan, bahkan kita balas dengan kebaikan. Ada orang suka begaduh, suka mencari musuh antara ikhwan, antara akhwat, sehingga ketika kita meninggal, mereka tidak simpatik lagi. Biasa perasaan itu. Itu kita harapkan ahibati fillah. Pernahkah kita berdoa seperti itu? Ya Allah, kematianku hendaknya disolatkan orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang benar-benar mempelajari dan mengamalkan tauhid, yang mendoakanku, yang memandikanku, yang mengkuburkanku. Mereka orang-orang yang sunnah. Terkadang kita lupa doa itu, ahibati fillah. Padahal di depan mata kita banyak kita lihat kejadian-kejadian itu. Bagaimana asatizah kita meninggal dunia, berjuta-juta orang yang mendoakan, padahal kita tidak pernah duduk di majelis beliau. Tak pernah duduk. Itu bukan ayah kita, bukan bapak kita, bukan saudara kita, bukan paman kita, tapi ustadz itu pernah kita ambil ilmunya dari YouTube. Kita ikuti kajiannya, kita ambil faidah ilmunya dari kitab-kitab yang dia karang. Ketika dia meninggal dunia, ada rasa sedih kita, mengalahkan kesedihan kita dengan kerabat-kerabat kita. Al-Imam Sufyan Al-Thawri mengatakan, wahai ahlu sunnah, berlemah lembut dari kalian kepada ahlu sunnah, karena kalian sedikit. Orang sunnah ini sedikit, ahibati fillah, sedikit. Doa-doa mereka itu berkah. Doa-doa mereka, bagaimana kita membuat perbuatan kita, ucapan kita, doa-doa teman-teman kita itu, yang mereka mengalir doa itu datang dari hati yang tulus, sehingga mustajab doa mereka. Maka hibati fillah, itu perlu kita doakan, kita angkat di hadapan Allah.
Bahkan kalau bisa kita minta kepada kerabat-kerabat kita, fulan, nanti aku meninggal, kalian yang memandikanku ya. Fulan, nanti aku meninggal, kalian yang menyolatkanku ya. Kalian yang membawaku ke kuburannya. Maka hibati fillah rahimani wa rahimakumullah, harusnya kita memperbanyak teman-teman ahlus sunnah. Bahkan bisa saja mereka nanti yang membawa kita ke dalam syurga. Kalau banyak kita berbuat baik kepada orang lain, di dalam sujud-sujud mereka akan mendoakan kita. Di dalam sujud-sujud mereka menyebut nama kita. Kenapa mereka menyebut nama kita? Karena kita berbuat baik kepada mereka, sehingga tertanam nama itu ke dalam lubuk hati mereka. Bahkan mereka merasakan kesan yang indah bersama kita. Hendaknya itu kita lakukan bersama ahlus sunnah, sesama sunnah. Apalagi kita ini sedikit di tempat kita ini, sedikit. Ahibati fillah rahimani rahimakumullah. Ana rasa kita cukupkan sampai sini. Nanti insyaallah kita lanjut pembahasan ini pada pertemuan kapan Allah takdirkan kita bertemu. Baik. Sebelum kita tutup, ada kira-kira pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, semua yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami, kurang ilmu dan dari syaitan la'natullah. Kami mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada seluruh jemaah. InsyaAllah kita berharap mudah-mudahan besok malam kita berjumpa lagi pembahasan tentang tafsir di Masjid Al-Ikhlas di SP3 insyaallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.